Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita berada di edisi 91. Pada edisi ini kita masih membaca teks sebagaimana halnya pada dua edisi sebelumnya. Pada edisi 89 kita membaca teks yang judulnya Hadiqati, kebunku. Kemudian pada edisi 90 kita membaca teks yang judulnya Madinatun Jamilatun, Madinah Jamilah, sebuah kota yang cantik. Kemudian pada edisi ini kita membaca teks yang ketiga yang judulnya Usrati. Kata usrah ini sudah pernah muncul di edisi sebelumnya. Usrah itu keluarga. Jadi usrati, keluargaku. Usrah. Usrah itu meliputi ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Itu usrah shaghirah, keluarga kecil ya. Kemudian kalau keluarga besar, kalau memang ada, ke atasnya itu kakek nenek ya, kakek nenek. Tapi di sini keluarga ini meliputi saya, kemudian ayah saya, ibu saya, dan saudara laki-laki saya. Jadi saudara keluarga inti ya. Kemudian sebagaimana Anda jelaskan pada edisi sebelumnya bahwa teks itu terdiri dari kalimat. Teks itu terdiri dari kalimat. Baik kalimat ismiyah tipe 1 maupun kalimat ismiyah tipe 2. Kalau kita hitung jumlah kalimat yang ada dalam teks ini, ini batas kalimat ini, 1, 2, ini kalimat kedua ini panjang ini. Kemudian 3, kalimat keempat ini juga panjang, 5, 6, 7, 8. Kalimat terakhir itu panjang ya. Kalimat terakhir itu panjang. Kemudian kalimat yang sudah kita pelajari itu kalimat ismiyah tipe 1 dan kalimat ismiyah tipe 2. Nah, jadi kalimat-kalimat yang ada dalam teks ini tidak lepas dari dua kalimat ismiyah itu. Kalimat ismiyah tipe 1 dan kalimat ismiyah tipe 2. Nah, mari kita hitung berapa kalimat ismiyah tipe 1 yang ada dalam teks ini dan berapa kalimat ismiyah tipe 2. Kalimat ismiyah tipe 1 itu komposisinya mubtada khabar ya. Kalimat ismiyah tipe 2 komposisinya khabar mubtada. Khabarnya itu khabar muqaddam, kemudian mubtadanya mubtada muakhar. Khabar muqaddam itu prasa jar majrur atau prasa zorfi. Nah, jadi kata awalnya itu harful jar atau zorfun ya. Mari kita lihat kalimat yang awalnya jar majrur atau zorfun. Ini awalnya bukan jar majrur ya. Berarti ini kalimat ismiyah tipe 1. Ini juga awalnya ana, kata ganti. Berarti ini bukan ismiyah tipe 2. Ini juga tidak ada harful jar, tidak ada zarab di sini. Berarti ini kalimat ismiyah tipe 1. Ini juga begitu. Kalimat ismiyah tipe 1, ini pun begitu. Tipe 1, ini pun tipe 1, tipe 1 dan tipe 1. Jadi seluruh kalimat yang ada dalam teks ini merupakan kalimat ismiyah tipe 1 yang strukturnya mubtada khabar. Ya, yang strukturnya mubtada khabar. Nah, mari kita lihat, mari kita analisis kalimat-kalimat ismiyah tipe 1 yang muncul. Karena semuanya kalimat ismiyah tipe 1. Kalimat pertama, ismi Yusufu. Ismi itu terdiri dari dua kata, yaitu kata ismun itu kata benda, ya, kata benda. Kemudian ab itu kata benda. Kemudian itu kata benda. Jadi ismu abi itu
terdiri dari 3 kata benda, KB1, KB2, dan KB3. Ya. Jadi dia itu murakkab idhafiyun. Nah, mari kita mulai dari kata pertama. Ismi itu terdiri dari 2 kata. Kata benda ism, nama, ya. Kemudian kata ganti, majrur, bersambung. Kata ganti, majrur, bersambung. Jadi kombinasi kata benda dengan kata ganti itu merupakan murakkab idhafiyun atau ekivalen dengan murakkab idhafiyun. Ya. Dengan syarat ini kata benda satu tidak bertanwin, tidak beralif lam. Kemudian kata ganti harus majrur. Itu ya kata ganti majrur, bersambung. Nah, dan kata benda di sini itu berperan sebagai mubtada, sebagai subjek. Ismi artinya namaku, my name. Namaku, my name. Ini mubtada, subjek ya. Namaku, siapa namaku? Yusufu, ini khabar. Khabar. My name is Yusuf. Nama saya Yusuf. Itu sebuah kalimat ismiyah tipe 1 yang mubtadanya ismi, kemudian khabarnya Yusufu. Kata benda nama, ya, kata benda nama. Kalau mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka mubtadanya itu ini kata benda ini, ism, ya. Jadi ismi Yusuf, nama saya Yusuf. Kemudian kalimat kedua, ana tilmidun. Ana tilmidun, saya seorang murid. Saya seorang murid. Mubtadanya saya, mubtadanya kata benda, ya. Mubtadanya kata benda. Kata benda apa ini? Kata benda marfu terpisah. Ya. Jadi kalau kata ganti marfu terpisah. Kalau kata ganti itu berperan sebagai mubtada, gunakanlah kata ganti marfu terpisah. Ana, anta, anti, huwa, dan hiya, ya. Kemudian khabarnya tilmidun. Khabarnya tilmidun. Apa tilmidun? Seorang murid. Saya seorang murid. Kemudian fi shaffi tsalits, shaf itu kata benda. Ini kata benda, shaf. Ats-tsalits itu kata sifat, ya. Shaf tsalits artinya kelas 3. Jadi kelas 3. Nah, kalau kelas 1 fi shaffil awal. Kalau kelas 2 fi shaffi tsani. Kelas 3 fi shaffi tsalits. Akan kita pelajari itu nanti. Kalau kelas 4 fi shaffir rabi'. Nah, jadi as-shaffi tsalits itu perasa wasfi. Oleh karena dia merupakan kombinasi kata benda kata sifat, ya. Perasa wasfi. Nah, tapi kalau dirangkai dengan harful jar fi shaffi tsalits. Nah, kalau ini fi shaffi tsalits, ini perasa apa? Ini perasa jar majrur. Jadi perhatikan kalimat itu isinya apa? Isinya kata dan perasa. Nah, kita sudah menemukan satu perasa di sini, 2 perasa malah. As-shaffi tsalits, ini kata benda kata sifat selaras, ya. Nah, itu perasa wasfi. Kemudian kalau dirangkai lagi dengan harful jar, fi shaffi tsalits itu perasa jar majrur. Kemudian muncul lagi bi itu harful jar, ya. Coba kita abaikan dulu harful jar. Coba kita madrasah. Madrasah itu kata benda. Madrasah itu kata benda. Kemudian al-ibtidaiyah itu kata sifat. Kata sifat, ya. Kata sifat. Kemudian ad-diniyah itu kata sifat. Kemudian al-hukumiyah itu juga kata sifat. Di sini kita menemukan rangkaian kata benda, kata sifat 1, kata sifat 2, kata sifat 3. Itu apa itu? Itu perasa wasfi, ya. Atau dulu kita katakan itu perasa kata benda 2.
Ya, prasa kata benda dua terdiri dari kata benda yang diikuti oleh lebih dari satu kata sifat. Ibtidai ini sebetulnya ibtidai bentuk mudzakarnya, tapi oleh karena ini perempuan, maka ini pun harus diperempuankan. Selaras lah. Nah, ibtidaiyah itu dasar. Jadi ibtidaiyah itu dasar. Jadi al-madrasah al-ibtidaiyah itu sekolah dasar, SD. Perhatikan itu. Al-madrasah al-ibtidaiyah itu SD, sekolah dasar. Kemudian ada lagi diniyah. Diniyah itu dibentuk dari din. Din itu agama ya. Din itu agama. Dinun. Kemudian dari sini kita bisa membentuk kata sifat yang berakhir dengan ya musyaddadah seperti kata sifat kebangsaan. Nah, kemudian nunnya itu dikasrahkan. Diniyun. Nah, diniyun itu yang berkenaan dengan agama. Yang berkenaan dengan agama. Kata sifat itu. Nah, jadi oleh karena kata bendanya itu perempuan, maka diniyun ini kita perempuankan. Diniyatun. Ya, oleh karena al-madrasah itu beralif lam, ini pun kita buat beralif lam. Ad-diniyah. Jadi ad-diniyah itu agama. Kata sifat ya. Kemudian al-hukumiyah. Nah, hukumiyah itu dari hukumah. Perhatikan itu. Hukumah. Hukumatun. Apa hukumah? Hukumah itu pemerintah. Ya. Jadi kalau kita bentuk kata sifat dari hukumah, ini kita hilangkan. Tamar mudhah. Kemudian kita tambahkan ya musyaddadah, ya bertasydid ya. Nah, kemudian huruf sebelum ya bertasydid itu kita kasrahkan. Nah, jadi hukumiyun. Jadi hukumiyun itu negeri. Jadi hukumiyun itu negeri. Nah, jadi rangkaian ini kata benda, kata sifat satu, kata sifat dua, kata sifat tiga itu merupakan prasa wasfiyun atau prasa kata benda dua. Kemudian kalau kita rangkai lagi dengan bi harful jar, bil madrasatil ibtidaiyatil diniyatil hukumiyah, maka rangkaiannya merupakan prasa jar majrur. Ya, merupakan prasa jar majrur. Jadi apa yang membuat ini i, ya ini bi ini. Apa yang membuat ini i, nah ini dia harus menyelaraskan diri dengan al-madrasah. Ini juga begitu, ini juga begitu. Jadi terjemahannya, saya seorang murid di kelas 3, fi shaffi tsalits, di kelas 3. Ini kata benda kata sifat ini. Bi itu mengandung makna di. Ya, bi itu waktu kita mempelajari bi dulu, harful jar bi, dia bisa bermakna seperti fi, di. Jadi di sekolah dasar agama negeri. Nah, kita bisa membentuk rangkaian dua-dua, misalnya sekolah dasar itu apa? Oke, ini kita beralif lam ya. Al-madrasah al-ibtidaiyah. Oke, sekolah agama al-madrasah ad-diniyah. Oke, sekolah negeri al-madrasah al-hukumiyah. Gitu kan? Perhatikan itu, perkaya kosakata. Kalau kita rangkai di sekolah dasar agama negeri bil madrasati al-ibtidaiyati ad-diniyati al-hukumiyati. Nah, jadi di kalimat ini kita sudah menemukan prasa ini as-shaffi tsalits itu prasa wasfi. Kalau dirangkai dengan fi shaffi tsalits prasa jar majrur. Kemudian ini al-madrasati al-ibtidaiyati ad-diniyati al-hukumiyati itu prasa wasfi. Kalau kita rangkai dengan bi, maka rangkaian itu merupakan rangkaian prasa jar majrur. Jadi betullah bahwa kalimat itu isinya prasa. Jadi kalau teks itu isinya kalimat, maka kalimat itu isinya prasa. Prasa, iya kan?
Nah, kemudian selanjutnya fi madinatis saghirah. Coba lihat. Fi madinatis saghirah. Madinah itu kata benda. Madinah itu kota ya. Itu kata benda. Kata benda. Ini kata benda. Kemudian i itu kata ganti. Kata ganti. Jadi kombinasi kata benda kata ganti itu prasa idhafiyun. Prasa idhafiyun. Sekolahku. Kemudian sekolahku itu diikuti lagi dengan as-saghirah, kata sifat. Ya. Kata sifat. Jadi ini prasa kata benda, kata ganti, kata sifat. Yang secara spesifik belum kita pelajari sebetulnya. Tapi sudah bisa kita bayangkan. Jadi ini Madinati, sekolahku, mudhafun ilaih, kemudian diikuti oleh kata sifat. Jadi kata sifat itu menjelaskan Madinah ya. Jadi yang kecil itu kota. Madinah itu perempuan, maka ini perempuan. Kemudian Madinati majrur, maka ini saghirati. Madinati itu majrur karena fi ya. Kita menemukan lagi prasa kata benda, kata ganti, kata sifat yang kalau dirangkai lagi dengan fi, maka rangkaiannya merupakan prasa jar majrur. Jadi ingat itu, kalimat itu isinya prasa. Kalimat itu isinya prasa. Hanya dalam kalimat pendek ini saja, di dalam kalimat pendek ini pun kita menemukan prasa. Ismi itu prasa. Dengan kombinasi kata benda dengan kata ganti majrur bersambung. Ya, perhatikan itu. Jadi kalau kita terjemahkan, usrati, keluargaku. Ismi Yusuf. Mula-mula dia mengenalkan dirinya dengan mengatakan Ismi Yusuf. Yusuf itu tidak bertanwin ya. Ismi Yusuf, namaku Yusuf. Ana tilmidun, saya seorang murid. Fi shaffi tsalits, di kelas 3. Bil madrasah, di sekolah. Al-ibtidaiyah, ya, di sekolah dasar. Kemudian ad-diniyah, itu agama. Kemudian al-hukumiyah, negeri. Di mana? Fi madinati saghirati, di kotaku yang kecil. Jadi si Yusuf ini tinggal di sebuah kota kecil ya. Kota yang tidak begitu besar. Itu dua kalimat pertama. Kalimat berikutnya, ismu abi Ya'qubu. Ini kalimat ismiyah tipe 1 yang terdiri dari 3 kata. Ismu itu kata benda. Ab itu kata benda, ayah ya. I itu kata ganti. Jadi ismu abi itu nama ayahku. Perhatikan, nama ayahku. Nama ayahku. Nama ayahku. Ya, kenapa ismu? Oleh karena ismu ini subjek, mubtada, ya. Mubtada harus marfu. Nama ayahku Ya'qub. Perhatikan Ya'qub itu tidak bertanwin, Yusuf juga tidak bertanwin. Jadi dalam rangkai kalimat kita harus mengindahkan aturan-aturan bahasa yang sudah kita pelajari. Salah satu aturan bahasa yang sudah kita pelajari ini, Yusuf itu tidak bertanwin. Jadi jangan tulis ismi Yusufun, salah, ya kan? Kemudian ini berperan sebagai khabar. Khabar itu apa? Khabar itu marfu. Jadi Yusufu. Jangan katakan Yusufa, ya. Begitu. Ismu abi Ya'qubu, nama ayahku Ya'qub. Ya'qub itu khabar. Ya. Ismu abi secara keseluruhan itu mubtada. Kalau mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka mubtadanya itu ismu, ya. Ismu. Kemudian ismu dirangkai dengan kata ab, dirangkai lagi dengan kata ganti majrur bersambung i. Ya. Jadi ismu itu mubtada, kemudian dia mudhaf, oleh karena setelahnya ada kata benda, kemudian kata benda ini itu mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaih juga sekaligus mudhaf, ya, oleh karena dia dirangkai dengan kata ganti. Kemudian berikutnya huwa,
Dia siapa? Dia Yakub, dia ayahku itu. Oleh karena laki-laki yang kita bicarakan sebelum huwa itu Yakub, ayahku. Jadi ini sebagai apa ini huwa? Ini sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada. Apa kabarnya? Mudarris. Ini kabar. Kemudian mudarris itu dirangkai dengan kata benda. Mudarris itu kata benda. Ya, sebagai khabar. Kemudian dia dirangkai dengan kata benda. Berarti ini kata benda satu, ini kata benda dua. Jadi KB ini di samping berperan sebagai khabar, dia berperan sebagai mudhaf ilaih. Oleh karena dia diikuti oleh kata benda. Jadi syarat yang harus dipenuhi ini mudhaf ilaih itu harus majrur ya. Kemudian mudarris ini itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Sudah dipenuhi itu. Kenapa mudarrisu? Kok bukan mudarrisi? Kok bukan mudarrisa? Oleh karena dia khabar. Khabar itu harus marfu. Khabar itu harus marfu. Jadi huwa mudarrisul lughatil arabiyyati. Kemudian setelah al-lughah ada al-arabiyyah. Al-arabiyyah itu kata apa itu? Itu kata sifat. Itu kata sifat ya. Kata sifat yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan al-lughah. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Jadi ini harus selaras dengan ini. Oleh karena ini perempuan, maka ini pun perempuan. Oleh karena ini majrur, ini pun majrur. Jadi rangkaiannya huwa mudarrisul lughatil arabiyyati. Dia guru bahasa Arab. Jadi ayahku yang namanya Yakub itu mudarrisul lughatil arabiyyah. Ya, mudarrisul lughatil arabiyyah, guru bahasa Arab di mana? Ya, perhatikan. Bil madrasah, di sekolah. Madrasah itu menjadi majrur oleh karena ada bi. Bi itu mengandung makna di seperti di sini juga. Di sekolah. Sekolah apa? Sekolah mutawassithah. Kosakata lagi ya. Kalau ibtidaiyah itu dasar, mutawassithah itu menengah. Menengah. Bentuk ininya sebetulnya, bentuk mudzakarnya mutawassitun. Mutawassitun. Kalau diperempuankan, fatahkan huruf akhir mutawassithah, tambahkan tamar mutah. Mutawassithah. Ini pun sebetulnya bentuk mudzakarnya ibtidaiyun. Ibtidaiyun. Tapi oleh karena dia menjelaskan madrasah yang perempuan, dia harus perempuan. Ibtidaiyatun. Ini pun sebetulnya ya sekolah agama itu agama diniyun. Diniyun. Kalau diperempuankan menjadi diniyah. Ini pun hukumiyun. Diperempuankan menjadi hukumiyah. Jadi kita sudah menemukan tiga kata sifat, empat dengan ini, empat yang berhubungan dengan sekolah. Ya, al-madrasah al-mutawassithah itu sekolah menengah. Al-madrasah al-ibtidaiyah itu sekolah dasar. Al-madrasah ad-diniyah itu sekolah agama. Ya, anak antum sekolah di mana? Oh, anak saya sekolah di madrasah ibtidaiyah diniyah. Diniyah itu agama, ya. Kemudian hukumiyah itu negeri. Ya. Jadi sekolah Islam agama negeri. Kalau ini mutawassithah menengah, al-islamiyah Islamiyah sama dengan ini Islam. Al-khassah. Khassah itu swasta. Perhatikan, tambahkan kosakata. Khassah itu swasta. Jadi sekolah swasta, al-madrasah al-khassah. Kalau sekolah negeri, al-madrasah al-hukumiyah. Ya kan? Kalau sekolah dasar, al-madrasah al-ibtidaiyah. Kalau sekolah menengah, al-madrasah al-mutawassithah. Kalau sekolah Islam, al-madrasah al-islamiyah. Iya kan? Jadi kalimat ketiga ini, huwa mudarrisul lughatil arabiyyah. Dia guru bahasa Arab. Ya. Atau huwa ini bisa diganti dengan abi.
ayahku guru bahasa Arab. Abi mudarrisul lughatil arabiyyah. Kalau ayahku itu guru bahasa Inggris, abi mudarrisul lughatil ingliziyah. Kalau ayahku guru bahasa Portugis, abi mudarrisul lughatil apa Portugis? Burtualiyah. Burtualiyah. Begitu ya. Kemudian al-khassah, ini swasta. Al-hukumiyah itu negeri. Oke, berikutnya itu mengenai ayahku. Kemudian ismu ummi Fatimah. Ismu ummi Fatimah. Jadi ismu itu mubtada, kemudian diikuti oleh kata benda dan kata ganti macam bersambung i. Jadi ummi itu ibuku. Ismu ummi nama ibuku. Itu sebagai mubtada. Kemudian Fatimatu itu khabar ya. Nama ibuku itu Fatimah. Kita sudah menemukan sebuah perasa di sini. Perasa dengan kombinasi kata benda, kata ganti majrur bersambung. Jadi benarlah bahwa kalimat itu isinya perasa. Jadi supaya bisa membentuk kalimat dengan benar, kita harus paham seluk-beluk perasa. Ya. Kemudian hiya itu siapa? Hiya itu ibuku. Yang namanya Fatimah itu mumarridah. Apa mumarridah? Sudah pernah muncul mumarridah. Mumarridah itu perawat. Ya, mumarridah itu perawat. Kemudian muncul kata benda mustausaf. Apa itu mustausaf? Mustausaf itu klinik, ya kan? Mustausaf itu klinik, kata benda. Kenapa dia mustausafi? Oleh karena didahului oleh bi harful jar. Ini kata benda ini harus majrur. Kemudian diikuti oleh kata sifat. Al-qarib itu kata sifat. Kata sifat itu dekat ya. Al-qarib dekat. Kenapa dia al-qaribi? Oleh karena dia harus selaras dengan kata benda sebelumnya. Ya. Jadi ini majrur, ini pun majrur. Jadi bil mustausafil qaribi, di klinik yang dekat. Mim baiti, dari rumahku. Baiti itu perasa kata benda kata ganti, kemudian min itu perasa jar majrur. Jadi kalimat berikutnya bermakna hiya mumarridatun. Dia siapa? Dia ummi itu ibuku. Dia Fatimah itu mumarridah di klinik yang dekat dari rumahku. Ya, yang dekat dari rumahku. Nah, itu mengenai ibuku. Ya, sebelumnya mengenai bapakku. Sebelumnya mengenai aku. Yang terakhir itu mengenai akhil kabir. Akhi itu saudara laki-lakiku. Al-kabir kata sifat diikuti oleh kata sifat. Ya, kata sifat kabir itu kakak. Saudara laki-laki besar berarti kakak. Jadi akhil kabir itu kakak. Ismu akhil kabir nama kakakku Imranu. Ini khabar ya. Jadi nama kakakku itu apa? Akhil kabir. Kalau adikku akhil saghir. Ya, itu Imran. Imran itu apa namanya itu? Imran itu khabar ya. Ya. Jadi huwa ini kakakku yang bernama Imran itu talibun. Ini mubtadanya. Ini huwa mubtada, talibun itu khabarnya. Talibun itu mahasiswa, ya. Jadi dia seorang mahasiswa di mana bil jami'ah. Jami'ah itu universitas ya. Universitas apa? Bil jami'ah al-islamiyah. Di Universitas Islam. Universitas Islam apa? Bil jami'atil islamiyatil hukumiyah. Hukumiyah itu negeri. Ya. Kalau Universitas Islam swasta,
bil jami'atil islamiyati al-khassah. Ini swasta ini. Al-khassah. Swasta. Kemudian di mana Universitas Islam Negeri itu? Ini UIN ini ya. Universitas Islam Negeri, UIN. Di Yogyakarta. Ya, ini muncul lagi perasa ini. Di Yogyakarta itu perasa jar majrur. Oleh karena awalnya itu harful jar. Kemudian min dari qism. Qismil lughah. Qismun itu bagian atau jurusan. Ya, jurusan ini. Min dari qismil lughah al-arabiyah, dari jurusan bahasa Arab. Dia kuliah di UIN, jurusan bahasa Arab, ya, jurusan bahasa Arab. Fi sanati tsalitsah. Tsalits itu sudah muncul ya di sini ya. Nah, ini tsalits. Ini 3 sebagai kata sifat ya. Nah, kemudian muannasnya, bentuk perempuannya itu tsalitsah. Kenapa perempuan? Oleh karena dia menjelaskan sanah. Sanah itu tahun. Pada tahun ketiga. Nah, jadi perhatikan, pada tahun ketiga fi sanati tsalitsah. Ya, pada tahun kedua fi sanati tsaniyah. Akan kita pelajari nanti itu ya. Pada tahun keempat fi sanatil rabi'ah. Pada tahun kelima kalau ada fi sanatil khamisah. Pada tahun pertama fi sanatil ula. Ula itu pertama untuk perempuan. Kalau pertama untuk laki-laki itu awal, ya, itu awal. Jadi ininya apa namanya itu terjemahannya dia saudara kakakku yang bernama Imran itu mahasiswa di Universitas Islam Negeri di Yogyakarta. Berarti UIN Sunan Kalijaga itu. Min qismil lughah al-arabiyah, dari jurusan bahasa Arab. Fi sanati tsalitsah, pada tahun ketiga. Jadi banyak kosakata yang kita dapat dari teks ini. Yang pertama itu kata sifat al-islamiyah, walaupun sebelumnya sudah pernah dikenalkan. Jadi al-jami'ah al-islamiyah itu Universitas Islam. Kalau universitas agama, al-jami'ah ad-diniyah. Ini kita gunakan, diniyah. Ya kan? Diniyah. Kalau universitas negeri, al-jami'ah al-hukumiyah. Kalau universitas swasta, al-jami'ah al-khassah. Kalau sekolah Islam, al-madrasah al-islamiyah. Kalau sekolah negeri, al-madrasah al-hukumiyah. Kalau sekolah swasta, al-madrasah al-khassah, ya, al-khassah. Kemudian di kelas 3 fi shaf, kita gunakan shaf ya. Fi shafi tsalits. Kalau kelas 2 fi shafi tsani. Kalau kelas pertama fi shafil awal. Fi shafil awal. Jadi pertama nanti untuk laki-laki awal. Kalau pertama untuk perempuan itu ula. Jadi pada tahun pertama, ini kan perempuan nih. Fi sanatil ula. Ya, saya tulis ya. Pada tahun pertama fi sanatil ula. Fi sanatil ula. Ula itu pertama untuk perempuan. Tapi kalau di kelas pertama, fi shaffi, shaf itu kan laki-laki. Fi shaffil awal. Fi shaffil awal. Awal itu pertama untuk laki-laki. Fi shaffil awali ya. Ini fi sanatil ula. Jadi ula itu majrurnya juga ula. Dia berakhir dengan alif. Ya. Fi sanatil ula, di tahun pertama. Fi shaffil awal, di kelas pertama. Ya, kalau di kelas ketiga fi sanati tsalitsati. Oleh karena ini majrur.
Kalau ini di kelas 3, fi shaffi tsalithi. Tsalithi, ini. Fi shaffi tsalithi. Fi shaffi tsalithi. Nah, itu kosakata yang kita dapat dari sini ya. Kosakata. Jadi ada berapa, kalau kita analisis katanya, kata sifatnya ini al-qarib. Itu kalau pakai alif lam. Kalau tidak pakai alif lam, qaribun atau qaribin atau qariban. Qarib itu dekat. Ini Arabiyah, ini Arab sebagai kata sifat ya. Kemudian ini apalagi ini mutawassithah. Itu perempuan, mutawassit. Ya, itu menengah. Islamiyun, itu Islam. Kemudian ibtidaiyun, itu sekolah dasar. Dasar, ad-diniyun, agama. Al-hukumiyun, itu negeri. Jadi tak satu pun dari kalimat-kalimat yang ada di teks ini yang merupakan kalimat ismiyah tipe 2. Oleh karena kalimat ismiyah tipe 2 itu strukturnya khabar muqaddam plus mubtada muakhar. Khabar muqaddam itu perasa jar majrur atau perasa zarfi. Enggak ada di sini. Di awal ini perasa jar majrur atau perasa zarfi enggak ada. Ya, enggak ada. Kalau di tengah ada, ini perasa jar majrur, tapi di tengah. Kalau jumlah ismiyah tipe 2 itu perasa jar majrurnya itu di awal. Jadi kalimat itu diawali dengan perasa jar majrur atau perasa zarfi ya. Jadi ini merupakan keluarga yang dideskripsikan Yusuf dalam teks sederhana ini merupakan keluarga kecil yang terdiri dari Yusuf, ayahnya, kemudian ibunya, dan saudara laki-lakinya, kakaknya ya. Oke, saya kira cukup sekian. Jadi mari kita senang membaca teks ya. Oleh karena salah satu tujuan mempelajari bahasa itu adalah supaya bisa membaca teks. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.